Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada malam ini telah menyediakan waktu bagi kami untuk bisa berkumpul bersama-sama pada malam ini di kelas Zoom ini. Dan terima kasih juga untuk pemeliharaan-Mu yang hari ini berkat dan anugerah yang telah Bapak berikan pada kami dan juga perlindungan. Bapak, sebentar lagi kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya waktu ini Bapak pimpin dari awal hingga akhir. Dan uratilah Pak Erben yang akan menjadi narasumber yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua. Apa yang disampaikan oleh Pak Erben dapat menjadi berkat bagi kami. Dan terangilah hati dan pikiran kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan oleh Pak Erben kepada kami mengenai kebenaran firman-Mu. Kami dapat menjadi rema dalam diri kami. Kami serahkan waktu selanjutnya Tuhan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom semua. Selamat malam. Shalom, Pak. Malam. Tuhan ya. Bagaimana kabar di tempat masing-masing tentang pandemi? Mantap apa? Masih terkendali? Masih, Pak. Kayaknya masih, saya nggak dengar ada Di sini enggak, Pak. Di Hong Kong aman, sudah aman, Pak. Wah, puji Tuhan ya. Di sini sih masih, cuma nggak meningkat sih, nggak meningkat kayak kemarin ya. Waktu habis Di sini lebaran. hujan, di sini hujan. Oh, sama Bu Ari, tapi hujannya gerimis. Nggak kencang. Emang lagi hujan-hujan terus sih. Mulai hujan. Ya, saya akan. Teman-teman semua, kalau bicara Natal, hal apa yang pertama diingat? Kelahiran Yesus, Pak. Iya. Jadi, kalau tokoh berita Natal yang paling sering berkesan itu siapa? Tokoh. Tuhan Yesus, Pak. Hari ini minggu lalu kan kita berbicara berkat Allah melimpah melalui Yesus Kristus kan. Ada 4 itu ya. Hari ini kita akan belajar dari beberapa tokoh yang ada di dalam Alkitab yang berkaitan dengan peristiwa Natal. Yang pertama kita belajar dari orang Majus. Yang kedua kita belajar nanti dari para gembala. Dan yang ketiga kita nanti mendapatkan pesan moral dari sikap Herodes yang tidak terpuji. Ada pesan-pesan yang bisa kita petik dari kehidupannya. Yang pertama kita akan berbicara tentang siapa orang Majus, sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Apa pesan rohani yang dapat kita teladani dari kisah orang Majus ini di dalam mereka bersikap atau menyambut atau berlaku bersikap terhadap sang berita Natal atau sang Injil, itulah Yesus sendiri. Kalau kita mau belajar tentang orang Majus, sebenarnya tidak ada data yang menjelaskan secara rinci tentang kehidupan orang Majus ini. Saya coba mencari di beberapa data, belum saya temukan data yang menjelaskan siapa orang Majus ini, siapa namanya, bagaimana keadaan keluarganya, dan lain sebagainya. Tidak ada yang secara rinci. Dalam teks Yunani, Majus ini dari kata magoi ya. Dalam literatur Yahudi kuno, kata Majus atau magoi ini
merujuk pada orang-orang yang dianggap tidak baik. Itu kalau berdasarkan literatur orang Yahudi. Ada yang mengatakan bahwa orang Majusi ini adalah para peramal, penyihir, ahli gaib katanya ya, atau orang yang menghujat Tuhan, dan mereka ini identik dengan penyembahan berhala. Itu kalau dalam literatur orang Yahudi. Namun yang dimaksud oleh penulis Injil Matius, yaitu Matius itu sendiri, tidak merujuk kepada apa yang tertulis dalam literatur Yahudi kuno tersebut, melainkan apa yang diyakini oleh orang-orang Yahudi sebagai nabi-nabi dari timur. Jadi orang-orang Yahudi, apa penulis Injil Matius tidak mengacu kepada literatur Yahudi kuno, melainkan apa yang diyakini oleh orang-orang Yahudi sebagai nabi-nabi dari timur. Epipanius, seorang bapak gereja, meyakini bahwa ada nabi-nabi dari kerajaan Sabah dan Arab yang merupakan keturunan Abraham dari Ketura. Jadi menurut Epipanius, orang Majus ini adalah keturunan Abraham dari Ketura. Karena kan Abraham menikah setelah Sarah meninggal dan istrinya adalah Ketura. Tapi sebelumnya kan Ismail kan diusir mamanya dan Ismailnya, yaitu si Hagar. Setelah Sarah meninggal, maka Abraham menikah dan istrinya bernama Ketura. Jadi menurut orang Yahudi dan Matius, yang dimaksud dengan orang Majus ini adalah keturunan Abraham dari Ketura. Mereka ini mengajar dengan nama Tuhan. Dan apa yang mereka ajarkan adalah warisan dari tradisi Abraham. Jadi siapa orang Majus? Kalau berdasarkan Bapak Gereja Epipanius, maka mereka ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki iman Abraham, dan mereka ini disebut adalah keturunan Abraham dari Ketura. Itu orang Majus. Berikut orang Majus ini kita perlu belajar juga beberapa data. Istilah Majus Magoi sendiri ini diadopsi dari frase Micekus ya dalam bahasa Persia. Jadi istilah Majus atau Magoi ini diadopsi dari frase Micekus dalam bahasa Persia. Karenanya sebagian penafsir Perjanjian Baru menduga bahwa orang-orang Majus itu berasal dari Persia. Di Persia, Micekus adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tinggi. Jadi orang Majus ini siapa? Kalau kita melihat asal kata dari kata Majus ini dari Micekus, itu bahasa Persia, di mana di Persia orang-orang yang disebut sebagai Micekus ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tinggi. Maka dari sini orang menafsirkan bahwa mereka ini ahli perbintangan, ada yang dokter dan lain sebagainya. Menurut Aurelius, seseorang tidak dapat menjadi raja di Persia jika tidak memahami ilmu dan hikmat para Micegus. Jadi kalau di Persia itu, seorang raja itu harus lulus, harus memiliki ilmu pengetahuan dari yang namanya Micegus ini. Itu menunjukkan bahwa para Majus ini adalah orang-orang cerdas, orang-orang terdidik, orang-orang pendidik, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Tradisi gereja menyebut orang Majus ini 3 orang. Kenapa disebut 3 orang? Dari persembahannya ya, emas, kemenyan, dan mur. Jadi karena persembahannya 3, maka ada orang mengatakan bahwa mereka ini 3 orang. Berdasarkan persembahan yang diberikan kepada bayi Yesus. Namun menurut para ahli sejarah, orang Majus ini biasanya berjalan dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi kalau dikatakan 3 tidak mungkin karena mereka datang dari Persia itu cukup jauh untuk sampai di Yerusalem. Dan tidak mungkin berjalan hanya 3 orang dari tempat yang jauh. Artinya mereka banyak sebenarnya berombongan untuk datang bertemu dengan Yesus. Sekarang kita melihat bahwa yang bisa kita pastikan adalah bahwa
orang Majusi ini datang dari luar Yerusalem, dari daerah yang jauh, demi berjumpa dengan sang raja. Ini harus kita tahu ya, jadi mereka datang dari tempat yang jauh, bahkan orang mengatakan perjalanan mereka cukup jauh dan memakan waktu yang sangat banyak. Jika kita setuju mereka datang dari kerajaan Sabah dan Arab ataupun Persia, maka mereka telah menempuh perjalanan yang sangat jauh demi menyembah Sang Mesias, Sang Berita Natal. Mereka datang dari jauh bukan tangan kosong ya. Mereka datang membawa pemberian yang terbaik, yang berharga mahal dan harum, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dari sini kita bisa melihat betapa orang Majus ini merindukan untuk berjumpa dengan Sang Mesias. Perjalanan ratusan bahkan ribuan kilometer mereka tempuh dengan waktu yang cukup panjang, tetapi cukup lama. Tujuannya tidak lain bukan adalah untuk berjumpa dengan Yesus. Kalau sekarang kita lihat orang di gereja paling malas ya untuk berjumpa dengan Tuhan atau untuk bersekutu, memuji Tuhan, apalagi kalau datang gerimis, hujan, waduh malasnya. Tapi kita lihat orang Majusi ini ya, begitu jauh, begitu lama perjalanan, banyak hal yang harus ditinggalkan, banyak hal yang harus dikorbankan, tapi demi berjumpa dengan Yesus, maka mereka mampu menyalipkan segala sesuatunya itu hanya untuk menyembah Yesus. Kalau kita membaca Alkitab, mereka tidak begitu lama mereka berjumpa dengan Yesus itu. Mereka hanya datang sujud, menyerahkan persembahan mereka, dan mereka bersuka cita berjumpa dengan Yesus, kemudian mereka pulang. Ya, kita melihat ya orang Majus ini. Jadi dari sini kita mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa ya. Jadi mereka ini, orang Majus ini, mereka sungguh-sungguh telah mempersiapkan hati mereka secara khusus untuk menyembah Sang Raja. Bukan hanya hati mereka, waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, mereka sudah menyediakan secara khusus untuk menyembah Sang Raja dan juga sekaligus memberikan pemberian yang terbaik. Kata menyembah di sini memakai kata proskuneo, artinya menyembah dengan bersujud. Proskuneo ini menunjukkan rasa hormat dan memohon sesuatu kepada manusia yang datang dari supernatural. Itulah Yesus Sang Raja yang datang dari Roh Kudus. Jadi kita melihat ya bahwa orang-orang Majus ini benar-benar mereka memang memberikan penghormatan, penghargaan, cinta yang luar biasa kepada Yesus. Dan emas di sini adalah lambang kemuliaan. Biasanya ini diberikan kepada seorang raja. Ini melambangkan bahwa Kristus adalah raja atau Kristus sebagai raja segala raja. Jadi persembahan orang Majus ini bukan persembahan sembarangan. Kemenyan itu adalah lambang penyembahan. Biasa ini dijadikan ukupan untuk persembahan kepada Tuhan oleh imam. Jadi kemenyan itu ukupan yang dipersembahkan kepada Tuhan dan itu dilakukan oleh imam. Mur ini adalah lambang kesatuan tubuh manusia dan sering diidentikan dengan penderitaan dan kematian. Ini melambangkan penderitaan dan kematian Kristus. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Majus ini bukan hanya sekedar bahwa mereka memberikan yang terbaik, yang mahal, yang sangat berarti. Tetapi apa yang diberikan oleh orang Majus ini justru menegaskan tentang siapa Yesus, bahwa Yesus adalah Raja segala raja, bahwa Yesus adalah Sang Firman Allah yang menjadi manusia, dan bahwa Yesus harus menderita, mengalami kematian untuk penebusan, pendamaian bagi manusia. Jadi persembahan orang Majus di sini tidak hanya berbicara emas, kemenyan, dan mur, tetapi ini melambangkan, menyatakan siapa Yesus itu sesungguhnya. Emas melambangkan Yesus Raja segala raja. Kemenyan itu melambangkan bahwa Yesus adalah Sang Immanuel, Tuhan yang menyertai.
Sang Firman yang menjadi manusia. Mur ini melambangkan tentang bahwa Yesus menderita, mati, bangkit bagi penebusan, bagi pendamaian, bagi keselamatan kita. Sekarang kita lihat lagi pesan rohani dari kisah orang Majus ini, sangat luar biasa untuk kita ya. Apa pesan rohaninya? Kita melihat untuk menyembah Yesus harus memiliki hati yang benar-benar sungguh-sungguh siap untuk Tuhan, ya, yang rela berkorban. Ya, kita melihat bahwa orang Majus ini korban waktu, tentu korban waktu ya, karena menurut penafsiran beberapa orang, mereka ini berjalan berbulan-bulan bahkan tahunan. Karena kita tahu pada waktu itu kan belum ada sarana transportasi, sepeda motor, mobil, apalagi pesawat, nggak ada. Tapi mereka maksimal paling naik unta. Kalau naik kuda juga tidak akan mungkin karena melewati padang gurun itu tidak mungkin, tidak mampu. Tapi kalau naik unta itu memungkinkan, dan unta itu bukanlah binatang yang bisa lari dengan cepat dan lain sebagainya. Artinya mereka korban waktu, mereka korban tenaga, mereka korbankan pekerjaan karena mereka tadi kan orang penting. Mereka orang-orang cerdas. Mereka orang-orang punya ilmu pengetahuan. Artinya mereka orang yang sibuk. Bahkan seorang raja di daerah Persia itu harus memiliki ilmu mereka. Artinya begitu tinggi pengetahuan mereka ini. Begitu penting posisi mereka. Tapi mereka mampu bersedia mengorbankan waktu mereka, tenaga mereka, pekerjaan mereka atau kesibukan, serta materi yang terbaik untuk mereka persembahkan kepada Yesus Sang Raja. Itu pesan rohani dari orang Majus ini. Yang kedua, kita dapat pesan rohani juga dari orang Majus ini, ketaatan dan kesetiaan terhadap petunjuk bintang. Petunjuk bintang ini berbicara tentang pernyataan hukum dan juga petunjuk firman Allah, pernyataan khusus dari ahli Taurat yang paham tentang firman Allah. Kita tahu ya bahwa orang Majus ini kan ketika mereka melihat bintang itu, maka pernyataan umum itu menuntun mereka untuk berjumpa dengan Yesus. Ini namanya pernyataan umum. Allah menyatakan kuasanya, menyatakan kehendaknya, menyatakan berkatnya melalui pernyataan umum, melalui bintang. Tetapi juga Allah menyatakan kebenarannya melalui firman Tuhan, pernyataan secara khusus. Itulah sebabnya maka orang Majus ketika sudah sampai di Israel, di Yerusalem, maka mereka bertanya, di manakah dia Mesias yang akan dilahirkan? Kami telah melihat bintang. Bahkan mereka mencari informasi kepada Raja Herodes. Sampai akhirnya Raja Herodes mengumpulkan para ahli Taurat, orang-orang yang pintar tentang kitab suci. Kemudian dikasih tahu. Dan mereka taat kepada firman Tuhan itu. Ketaatan kepada pewahyuan melalui mimpi untuk tidak kembali kepada Herodes yang jahat. Dan jahat memberitahukan tentang keberadaan Yesus. Kalau kita melihat kisah ketika Herodes mengumpulkan ahli Taurat, maka dia berpesan kepada orang Majus ini, kalau kamu sudah ketemu dengan sang raja itu, maka beritahukanlah kepadaku, supaya aku datang menyembahnya, katanya. Tetapi sebenarnya Herodes itu memiliki niat jahat, ingin hendak membunuh atau mematikan Yesus. Di situ. Tetapi atas petunjuk Tuhan melalui mimpi, melalui pewahyuan dalam mimpi, maka Herodes orang Majus ini taat dan tidak mereka mau memberitahukan di mana sang Mesias, sang raja itu dilahirkan. Jadi di sini kita belajar tentang ketaatan ya, bahwa orang Majus ini lebih takut kepada Tuhan daripada pemimpin dunia. Bahkan Herodes itu nanti akan kita bahas materi terakhir, bahwa Herodes itu seorang raja yang sangat jahat. Tapi mereka tidak takut dengan raja yang jahat. Rasa takut mereka pada Tuhan lebih tinggi daripada rasa takut mereka kepada Herodes. Jadi kita belajar dari orang Majus ini, ketaatan kepada Tuhan melebihi ketakutan mereka kepada Herodes jahat dan sadis. Takut Tuhan lebih tinggi daripada takut kepada penguasa dunia yang duniawi. Ini pesan rohani dari kisah orang Majus melalui berita Natal kepada kita.
Yang pertama kita harus menghormati Yesus. Yang pertama kita harus mengikuti kehendak Tuhan atau kebenaran Tuhan. Pedoman hidup kita itu harus berpedoman kepada apa yang Tuhan nyatakan tentang dirinya dan juga apa yang Tuhan nyatakan tentang melalui firman Tuhan di situ. Jadi kita belajar tentang ketaatan dari orang Herodes, kecintaan kepada Yesus, kehormatan kepada Yesus lebih tinggi daripada segala-galanya. Itu menjadi pembelajaran bagi kita dari orang domba-domba. Jadi gembala yang ada di sini adalah mereka dikatakan ini para upahan atau gembala yang dibayar untuk menjaga domba-domba. Itu menurut beberapa penafsiran ya. Mereka ini dianggap orang yang atau hina. Ya, kalau tadi orang Majus itu orang kalangan atas, orang cerdas, orang pintar, orang yang memiliki kedudukan di dalam kerajaan. Tetapi sekarang kita belajar dari siapa gembala, bahwa mereka ini orang upahan, bahkan dianggap rendah, tidak berpendidikan, kurang dihormati, dan hina dikatakan. Buktinya pada waktu itu mereka tidak diperbolehkan memberikan kesaksian dalam pengadilan. Mereka juga banyak mengabaikan hukum ibadah, ketetapan, dan peraturan lainnya. Sehingga istilah sekarang ini mungkin disebut sebagai orang yang kurang rohani. Jadi para gembala itu adalah orang yang kurang terpandang di kalangan waktu itu ya. Pertanyaannya, mengapa Allah memilih para gembala? Dari sini kita belajar tentang bahwa Allah mau memakai orang yang rendah, orang yang bodoh sebagai alatnya untuk menghancurkan kesombongan dunia. Ini luar biasanya Tuhan. Kalau tadi Tuhan memakai orang cerdas, sekarang Tuhan juga memakai orang yang dipandang tidak berarti. Inilah yang kita pelajari dari 1 Korintus 1 ayat 25-27, yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Jadi Tuhan memakai orang-orang Majus, orang-orang para gembala yang tak terpandang ini, supaya mereka dipakai oleh Tuhan untuk menghancurkan kesombongan dunia. Allah menghendaki manusia dan bukan malaikat sebagai pemberita Injil. Allah menghendaki bahwa beberapa gembala yang sudah mendengar berita Injil itu lalu meneruskannya kepada orang lain. Jadi Tuhan memakai para gembala. Pesan malaikat kepada gembala di sini, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat itu karya yang dikerjakan Yesus. Kristus Tuhan ini jabatan. Kristus itu artinya Mesias yang diurapi. Tuhan artinya di sini kurios, penguasa, pemilik. Mari kita lihat ya. Jadi empat hal penting isi pesan malaikat kepada para gembala di sini. Yang pertama, kesukaan besar untuk seluruh bangsa di dalam ayat 10. Artinya kehadiran Yesus untuk bangsa-bangsa, bukan hanya untuk mereka, atau harus, artinya bahwa berita Natal itu harus disaksikan. Kalau kita melihat ya, jadi para gembala orang yang kurang terpandang secara kedudukan dipakai Tuhan untuk memberitakan berita Natal. Tuhan percayakan berita Natal itu kepada mereka bahwa Yesus Mesias lahir menjadi kesukaan untuk segala bangsa. Maka kalau kita melihat juga di dalam pelayanan Yesus, Yesus juga memilih 12 murid dari kalangan orang sederhana, bukan dari kalangan ahli Taurat, bukan dari kalangan bangsawan, tetapi orang-orang sederhana. Tetapi kepada mereka Tuhan berikan satu kepercayaan
untuk mereka memberitakan Injil, beritakan kabar keselamatan. Baru dikatakan juru selamat. Jadi 4 hal penting isi pesan malaikat kepada gembala tentang siapa Yesus. Yang pertama, bahwa Yesus adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini sekaligus menjawab tuduhan dari sekelompok polemikus yang mengatakan bahwa Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Itu salah. Tetapi yang benar adalah bahwa Yesus adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan ini pesan yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat kepada para gembala, sehingga para gembala ini menyaksikan tentang siapa Yesus kepada segala bangsa. Jadi peran daripada gembala di berita Natal ini seharusnya menjadi peran kita orang Kristen juga di masa kini. Maka Natal ini mengingatkan kita bahwa kita adalah harus menjadi pemberita Injil. Tetapi kalau kita melihat ya, perayaan Natal di masa kini banyakkan atau lebih dominan itu kepada pesta. Tetapi sebenarnya kalau kita mau kembali kepada esensi berita Natal itu adalah, penekanannya adalah kepada berita Natal itu disampaikan kepada segala bangsa. Yang kedua itu juru selamat. Bahasa Yunaninya soteria, soter, artinya penyelamat, pelepas, penolong yang hendak menyelamatkan dunia dan manusia. Jadi Yesus itu adalah juru selamat. Dan Yesus satu-satunya juru selamat yang memiliki kepastian membawa kita menang atas maut, iblis, dan dosa, dan menjaminkan surga, menjadikan kita anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Hanya dalam Yesus. Yang kedua, Kristus, yang artinya Mesias, yang diurapi, yaitu Nabi, Imam, dan Raja. Jadi, ketika Tuhan mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus di sini artinya bahwa Yesus adalah Nabi. Kita sudah pernah membahas tentang bahwa Yesus Nabi. Yesus Nabi yang datang dari surga, yaitu firman menjadi manusia. Yesus satu-satunya Nabi yang memberitakan kebenaran dengan sempurna, serta mengerjakan dan meneladankan kebenaran itu secara sempurna. Nabi itu berbicara tentang Allah menyampaikan seluruh kehendaknya kepada manusia melalui dirinya. Itu Nabi. Sedangkan imam ini kita sudah pernah bahas juga, bahwa imam ini berbicara tentang bahwa manusia didamaikan dengan Allah, menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Jadi manusia, imam itu pengantara antara manusia dengan Allah. Dalam konteks perjanjian lama, ketika bangsa Israel melakukan dosa, maka mereka mempersembahkan kurban. Kurban itu dipersembahkan oleh imam, dan saat itulah mereka diperdamaikan dengan Allah melalui adanya kurban. Dan Yesus adalah imam itu sendiri. Dia mengorbankan dirinya menjadi kurban yang sempurna bagi penebusan, bagi pengampunan, bagi keselamatan. Mesias juga menunjuk bahwa Yesus adalah Raja. Bahkan dikatakan Raja segala Raja. Yang berikut, Yesus adalah Tuhan. Kyrios, artinya Tuhan, penguasa, dan pemilik. Yesuslah Tuhan di atas segala Tuhan. Yesuslah penguasa yang kekuasaannya berasal dari Allah Bapa. Yesuslah pemilik kita, karena kita sudah diserahkan menjadi milik Kristus untuk selama-lamanya. Jadi 4 hal penting isi pesan malaikat kepada gembala ini, inilah yang diperdengarkan oleh para gembala ini kepada semua orang. Yaitu bahwa Yesus hadir sebagai kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kenapa Yesus menjadi kesukaan besar untuk seluruh bangsa? Karena bangsa-bangsa menantikan kemenangan, kebebasan, kemerdekaan atas dosa, atas maut, atas iblis dalam hidupnya. Dan itu tersedia hanya ada di dalam Yesus. Dan Yesuslah juru selamat, artinya yang membawa manusia keluar dari kebinasaan masuk kepada keselamatan, kehidupan yang atas segala Tuhan, dia penguasa dan pemilik. Sekarang kita belajar dari respon gembala terhadap berita Natal ini. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, di dalam ayat 15 dikatakan
Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf. Teladan yang bisa kita lihat dari para gembala di sini adalah taat. Ketaatan mereka ini ketaatan yang sungguh, tidak menunda. Kita lihat di sini, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat. Jadi ketika mereka mendapatkan berita Natal itu, maka mereka langsung taat melakukannya. Kita seringkali kan menunda-nunda. Artinya taat di sini percaya atau merespon dengan ketaatan. Mereka taat kepada perintah Tuhan. Mereka taat kepada firman yang mereka dengarkan. Baru menerima bahwa perkataan malaikat, perkataan Tuhan di dalam ayat 15b. Mereka saling menguatkan untuk menaati berita Injil. Maka dikatakan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Artinya bahwa mereka bersama-sama. Bahkan dikatakan di sini, lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf. Artinya begitu mereka memiliki respon yang tinggi terhadap firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat itu kepada mereka. Seharusnya kita meneladani juga ini responnya. Mereka taat, segera, tidak menunda. Artinya di sini mengutamakan Yesus lebih dari pekerjaan. Tentu kan kalau kita tahu bahwa mereka kan menjaga domba ya. Menjaga domba itu, apalagi tadi kita bahas mereka ini kan dibayar, diupah untuk menjaga domba itu. Tetapi hal itu tidak menghalangi mereka untuk mereka merespon berita Natal bahwa Sang Mesias, Sang Juru Selamat telah lahir di Bethlehem. Artinya di sini mereka mengutamakan Tuhan, mengutamakan Yesus lebih dari pekerjaan mereka. Bukan berarti mereka akhirnya tidak memperhatikan, tetapi mengutamakan. Ini yang penting untuk kita teladani dari orang Majus ini. Mari kita melihat juga respon mereka terhadap berita Natal itu dalam ayat 17. Mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ayat 20, kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Respon para gembala yang pertama tadi ketaatan, yang kedua adalah bersaksi. Kabar baik itu kebutuhan utama semua orang. Jadi ini harus kita pelajari dari gembala ini ya. Mereka menyadari bahwa kabar baik, kabar Natal itu adalah kebutuhan utama semua orang. Maka kabar baik ini tidak mereka pendam. Kabar baik ini tidak hanya mereka nikmati sendiri, tapi kabar baik itu mereka sebarkan kepada semua orang. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang Kristen merayakan Natal di masa kini? Apakah Natal itu dinikmati sendiri dengan keluarga? Itu hal yang bagus. Mungkin suami istri dan anak-anak ngumpul, pakai baju baru dengan semua yang baru, hiasan rumah yang megah. Tetapi esensi daripada teladan seorang gembala di sini adalah, para gembala di sini adalah bahwa berita Natal itu bukan untuk dinikmati mereka sendiri. Memang kita harus menikmati berita Natal, tetapi tidak cukup hanya di situ. Jangan berhenti hanya di menikmati berita Natal sendiri. Tapi berita Natal itu harus disampaikan, dikabarkan, harus diceritakan. Karena ini menjadi kebutuhan utama semua orang. Bukan kebutuhan utama kita saja, tapi kebutuhan utama mereka yang lain. Bahkan tanpa berita Natal ini, mereka akan binasa. Jadi, menyaksikan kabar baik itu kepada semua orang. Tanpa juru selamat, tanpa Yesus hadir dalam hidup seseorang, maka tidak ada sukacita yang sejati. Jadi kita bersyukur ya kita memiliki Yesus. Bahkan kita memiliki sukacita yang sejati itu. Tetapi pesannya adalah jangan berhenti hanya menikmati sukacita dalam Yesus itu sendirian atau bersama keluarga saja. Tetapi harus bersama dengan mereka yang hidup tanpa Kristus. Maka kita harus bersaksi. Jadi Natal ketika kita mengingat para gembala ini berarti mengingatkan kita untuk kita bersaksi. Maka ada lagu katakan, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi,
bersaksi haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Jangan berhenti pada kita kabar gembira ini. Itulah yang dilakukan para gembala. Tapi mereka beritakan, kabarkan kepada semua orang. Baru yang kedua, mereka memuji dan memuliakan Allah. Tujuan akhir dari Natal bukan sekedar keselamatan manusia, tetapi supaya melalui keselamatan itu, manusia memuji dan memuliakan Allah. Karena itu, kalau kita sudah diselamatkan, maka kita harus hidup untuk kemuliaan Allah, sama seperti para gembala di sini. Jadi tujuan kita menerima berita Natal itu bukan hanya aku bersuka cita, aku bahagia, tapi kita harus juga memberitakan supaya orang lain kebahagiaan, sehingga kita dan mereka sama-sama memuji dan memuliakan Allah. Dan dari sini kita melihat bahwa perjumpaan dengan Yesus, pengalaman firman Tuhan yang dihidupi, kebenaran firman Tuhan yang dihidupi, ini adalah sumber sukacita. Dan itu yang terjadi kepada para gembala. Ketika para gembala taat kepada firman, mereka mau melakukan firman, maka mendapatkan sukacita. Dan mereka memuji-muji Tuhan. Dan ini yang harus terjadi dalam diri kita. Dan ini juga harus terjadi pada mereka-mereka yang ada di luar sana. Kesimpulannya adalah, Natal itu Sang Juru Selamat datang ke dunia. Natal itu berarti penginjilan. Ya, jadi Natal itu bukan pesta-pesta semata. Tapi Natal itu adalah penginjilan, bahwa kita harus memberitakan Injil. Natal berjanji untuk memberitakan Dia yang lahir itu, yang sudah kita percaya dan terima dalam hidup kita. Jadi Natal ini berbicara bahwa kita berjanji untuk memberitakan Yesus kepada semua orang. Natal berbicara tentang ada kuasa, ada keagungan, ada kemuliaan Kristus adalah bagi seluruh bangsa. Natal berarti mengakui Dia kepala gereja dan raja atas alam semesta. Itu artinya Natal. Jadi Natal itu jangan berhenti hanya pada pesta, makan-makan, ada kegiatan, ada drama, ada liturgi, acara ibadah yang megah, hiasan yang megah. Bukan itu. Ya. Natal, Dia raja segala raja, rela merendahkan dirinya untuk menjadi juru selamat kita dan mengangkat kita dari lumpur dosa. Itu artinya Natal. Natal adalah adanya dorongan kuat di dalam hati untuk menyaksikan Injil kepada mereka yang belum mengalami kasih Yesus itu. Ini Natal, ini esensi Natal yang harus kita pegang. Kedamaian bagi seluruh dunia hanya bisa dialami oleh orang-orang yang meninggikan dan memuliakan Allah yang bertata di tempat yang maha tinggi. Jadi tidak ada kedamaian tanpa keintiman dengan Tuhan. Biar orang bergelimang harta, memiliki pekerjaan yang baik, gaji yang tetap dan mumpuni, tapi tanpa dia memiliki intimasi dengan Tuhan, raja segala raja tidak berkuasa dalam hidupnya, maka tidak ada kebahagiaan yang sejati. Dan orang-orang yang menyadari hal ini adalah mereka yang berkenan kepada Allah. Artinya, orang yang mau menerima Sang Juru Selamat itu. Jadi hanya orang yang menerima Juru Selamat, Sang Juru Selamat Yesus, yang mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Natal berarti komitmen yang diperteguh untuk menyimpan dan merenungkan firman Allah. Jadi momen Natal ini adalah momen untuk kita menyimpan firman itu dalam diri kita, merenungkan firman itu dalam diri kita, dan kita semakin diteguhkan dan kita memiliki komitmen untuk hidup bagi Tuhan. Dengan kata lain, Natal adalah momen untuk merenungkan siapa Kristus, momen kesempatan di mana hati dan pikiran kita dipenuhi kembali dengan ingatan akan Kristus yang membangkitkan kembali kerinduan kita untuk mengabarkan Dia kepada semua orang. Inilah menjadi sebuah kesimpulan bagi kita dari apa yang dilakukan oleh para gembala. Jadi orang Majus dan para gembala itu adalah tugas atau teladan gereja di masa kini. Orang Majus itu berbicara tentang menyembah Tuhan, kerinduan untuk mengalami berjumpa dengan Kristus. Para gembala adalah orang yang punya beban untuk menyaksikan kebenaran kebesaran Kristus kepada semua orang.
Dua peran ini harus kita lakukan dalam diri kita. Tetapi kalau sekarang kita akan berbicara tentang Herodes, maka ini kebalikan dari dua orang tapak, dua kelompok tadi. Ya, mengapa ia merancang pembunuhan terhadap Yesus? Dan apa pesan moral yang dapat dipetik dari kisah Herodes di dalam Alkitab? Ini saya sampaikan secara tepat ya. Siapa Herodes? Herodes ini dikatakan Antipas wali negeri Idumea, baru Antipater, ini Herodes ya. Herodes Agung lahir tahun 73. Dia berkuasa 40 sampai dengan 4 sebelum Masehi. Herodes bukan keturunan Yahudi Tulen, melainkan keturunan Esau Edom yang menetap di sebelah selatan Laut Mati, daerah Gunung Seir. Ibunya adalah seorang ratu Arab, ya Herodes Agung. Istrinya ini 10 orang, Herodes ini. Jadi kadang kalau istrinya banyak, memang kelakuannya kadang buruk ya. Salah satu istrinya ada Doris, ada Mariamne 1, Mariamne 2, ada Maltake ya. Baru Cleopatra, istrinya dia. Baru dia punya anak ini Antipater, Alexander, dan Aristobulus, dan Heroblostus Philippus, dan juga Archelaus. Ya, jadi ini keturunan Herodes itu ya. Baru ada Herodes Antipas. Ini Herodes ya. Jadi kita melihat tentang keturunannya, istrinya 10 orang, yang saya sebutkan di sini 5, yang lainnya nggak tahu kemana. Oke, ada Philippus juga. Oke, sekarang kita lihat kejahatan Herodes ini. Herodes ini terkenal sebagai raja yang sadis. Demi kekuasaan rela menghabisi mertuanya, yaitu Alexandra. Jadi ini Herodes ini menantu yang kurang ajar juga ini. Mertuanya pun dihabisi karena kekuasaan. Baru demi kekuasaan rela menghabisi istrinya, yaitu Mariamne. Jadi bukan hanya menantu yang kurang ajar, tapi suami yang kurang ajar juga dia ini. Baru demi kekuasaan menghabisi anaknya, yaitu Antipater, Alexander, dan Aristobulus. Jadi bukan hanya seorang menantu yang kurang ajar, bukan hanya seorang suami yang kurang ajar, tapi dia juga seorang bapak yang kurang ajar. Ya, siapapun yang ketahuan menjadi ancaman bagi kekuasaannya, ia bunuh. Ini Herodes ini sangat sadis. Ya, kita melihat ya betapa jahatnya Herodes ini ya. Tetapi kita lihat bagaimana kasih karunia Tuhan kepadanya, tapi dia tolak. Herodes ini melakukan pembangunan bait Allah hanya untuk menarik simpati dan kekuasaan, bukan untuk ibadah, bukan ibadah kepada Tuhan. Dia memang membangun bait Allah, tetapi untuk menarik simpati. Ya, untuk mengamankan kekuasaan ia bersekutu dengan penjajah. Sifat kecurigaan Herodes ini terungkap baik dalam peristiwa kunjungan orang Majus dan pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Demi kekuasaan ia menangkap, mengadili, menjatuhkan hukuman keluarga yang tidak menyerahkan anaknya. Jadi kita melihat memang Herodes ini sangat jahat. Mengapa dia begitu sangat ketakutan dan sangat membenci Yesus? Karena memang dia ini dikuasai gila akan kekuasaan. Siapapun, istrinya, mertuanya, anaknya pun dihabisi kalau itu sudah berkaitan dengan kekuasaan. Kelahiran Yesus dipandang dia sebagai ancaman. Maka Yesus harus disingkirkan. Dan ia mengalami kecemasan yang paling hebat dalam hidupnya. Ketika dia tahu bahwa Sang Mesias hadir, maka dia mau bunuh. Akhirnya semua anak-anak usia 2 tahun ke bawah yang ada di daerah di mana Yesus tinggal pada waktu itu dibunuh sama dia. Ya, kecurigaan yang terakhir ini berkembang membuat Herodes ini menjadi gila. Akibatnya Herodes lebih terkenal sebagai bernafsu membunuh daripada pemimpin daripada kampiun administrasi ya. Ini dia. Siasat jahat Herodes untuk membunuh Yesus kita lihat. Yang pertama, dia mengumpulkan ahli Taurat. Dia mengumpulkan ahli Taurat untuk mendapat informasi yang akurat tentang kelahiran sang raja yang telah lahir, tetapi bukan untuk menyambut dan menerimanya. Supaya dia tahu di mana letaknya, kemudian dia bisa bunuh. Baru menerima orang Majus dengan sikap ramah, tetapi tidak tulus. Dia memanggil orang-orang Majus itu secara diam-diam. Dia memperlakukan orang Majus sebagai orang penting, tetapi dengan tujuan yang terselubung. Ini Raja Herodes yang kurang ajar ini ya. Baru meminta kembali untuk datang, berikan hormat, berikan informasi.
Ia berpura-pura ingin menghormati raja yang telah lahir. Ia meminta mereka untuk mencari dan setelah ketemu, mereka kembali. Ia hendak datang menyembah. Ingin menyembah di sini hanya di mulut semata sebenarnya. Namun dalam pikiran dan hati untuk menghabisi sang raja yang telah lahir. Jadi ini siasat jahat yang dilakukan oleh Herodes untuk membunuh Yesus. Pesan moral dari kisah hidup Herodes ini bagi kita. Yang pertama, jangan mencintai kekuasaan, jangan mencintai tahta, jangan mencintai uang, harta, melebihi Tuhan dan keluarga. Herodes ini mencintai keuangan, mencintai tahta, kekuasaan, melebihi Tuhan, bahkan melebihi keluarga. Jangankan melebihi, sama nilainya pun sudah tidak benar ya. Jadi ini momen Natal ini mengingatkan kita, jangan kita menjadi Herodes di masa modern ini. Jangan kita mencintai tahta, uang, harta, melebihi Tuhan, melebihi keluarga. Tuhan di atas segalanya, kemudian keluarga. Bahkan harta kekayaan dunia ini, kehormatan dunia ini, tidak boleh nilainya menjadi sama dengan nilai Tuhan, bahkan nilai keluarga. Ini peringatan dari Herodes. Herodes ini memang benar-benar menjadi peringatan yang keras supaya jangan menjadi teladan bagi kita. Baru mendengar berita kebenaran harus sampai kepada percaya kepada kebenaran dan hidup bagi kebenaran. Herodes mendengar berita kebenaran, tetapi tidak percaya kepada kebenaran. Bahkan dia ingin membunuh sang kebenaran. Artinya kita belajar untuk kalau kita mendengar berita Natal, maka kita harus percaya kepada berita Natal dan kita harus hidup bagi sang berita Natal yang adalah kebenaran itu. Di situ ya. Baru orang sombong tidak mungkin dapat mengenal Yesus dengan benar. Hanya orang yang rendah hati yang mencintai kebenaran. Jadi Herodes tidak bisa mengenal kebenaran. Kenapa? Karena sombong. Dikuasai keangkuhan, dikuasai keakuan. Hidupnya berpusat pada diri sendiri. Maka dia tidak bisa mengenal kebenaran. Dan orang juga, kalau dia berpusat kepada keduniawian, maka selamanya dia tidak akan mengenal kebenaran, keselamatan, hidup kekal kerajaan surga. Ya, baru hati yang dikuasai dunia tidak mungkin dapat mengabdikan dirinya untuk menyembah dan melayani raja segala raja. Jadi dari kisah Herodes ini menjadi peringatan yang sangat tegas dan sungguh-sungguh buat kita bahwa hati yang dikuasai dunia ini tidak mungkin dapat mengabdi, tidak mungkin dapat menyembah dan melayani sang raja segala raja. Itu peringatan yang bisa kita dapat dari Herodes. Kehadiran Yesus yang mengejutkan bagi orang yang masih terikat dengan apa yang tidak disukai Tuhan. Bagi mereka yang lebih memiliki dunia daripada kebenaran yang menyelamatkan. Sama seperti Herodes, berita Natal bagi dia ancaman. Berita Natal bagi dia itu sebuah hal yang mengejutkan, menakutkan. Kenapa? Karena dia masih terikat dengan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Dia masih lebih mencintai dunia daripada mencintai kebenaran. Kita bisa seperti itu. Kita tidak bisa merayakan Natal dengan benar, menjalankan pesan Natal dengan benar, kalau kita masih berpusat pada dunia. Oke, itu saja yang bisa sampaikan untuk kita di sesi kali ini. Kita masuk kepada diskusi cukup panjang ya. Oke, terima kasih. Itu saja pesan dari berita Natal ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Oke, ada mau sampaikan? Ada mau bertanya? Mungkin ada mau menambahkan dari apa yang sudah saya paparkan? Dipersilakan untuk teman-teman semua. Halo. Iya, Pak. Nah, panjang sekali ya. Pikir dulu. Hampir Iya, shalom Pak. Iya, ya. Saya mau tanya Pak. Berarti kita merayakan Natal itu bukan yang tadi Bapak bilang kan bukan pesta. Maksudnya membuat kita juga harus berubah menjadi lebih baik ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu nggak Pak? Karena kan maknanya kan luas gitu ya. Dari arti kelahiran Tuhan Yesus itu ya Pak ya. Ya, betul. Tapi itu juga ya Pak,
Raja Herodes juga itu sebenarnya kalau kita nggak ngerti kan, yang kita tahu dia itu jahat. Iya. Tapi seperti yang Bapak juga tadi bilang, bahwa kita juga harus mencontoh dia dari sifat-sifat jeleknya ya, bahwa kita itu jangan seperti itu, gitu kan Pak ya? Artinya gini, Menurut- kita tidak boleh meneladani Herodes. Iya, Tetapi iya betul. mengapa Herodes itu dicatat di dalam Alkitab? Karena Alkitab ini kan gini, Alkitab ini mengisahkan manusia yang benar dan manusia yang buruk. Manusia yang benar menjadi teladan, tapi manusia yang buruk menjadi peringatan. Jadi apa yang dilakukan oleh Herodes itu menjadi peringatan bagi kita. Supaya kita menjadi pribadi, jangan lagi seperti Herodes. Sebenarnya Herodes itu paling punya kesempatan sangat besar untuk memuji, memuliakan, dan menerima keselamatan. Karena dia seorang raja. Tapi karena dia dikuasai oleh dunia, dikuasai oleh dirinya, maka dia buta akan kebenaran. Jadi orang-orang yang terikat, terpusat pada dunia, tidak akan mampu menerima Yesus menjadi Mesias, Raja dalam hidupnya. Tidak akan mampu. Itu pesan yang bisa kita petik dari kisah hidup Herodes yang dicatatkan di dalam Alkitab tersebut. Seperti itu. Pak Erben. Pak. Pak. Iya, duluan Bu Ana. Iya, silakan Bu. Iya, Bu Ana. Pak, iya, berarti Raja Herodes itu dikasih kehendak untuk memilih juga ya Pak? Maksudnya dia memang dikeraskan hatinya sama Tuhan Pak? Gitu. Kalau kita melihat dari kisahnya ini memang bahwa Herodes sejak semula kan dia tidak pernah mengharapkan kedatangan Mesias. Maka ketika dia tahu bahwa Mesias sudah lahir, maka dia kan membuat siasat. Memang dia panggil orang Majusi itu, dia panggil ahli Taurat supaya ahli Taurat ini memberikan informasi yang jelas tentang kelahiran dari Sang Mesias. Tetapi yang ada dalam dirinya adalah bahwa dia hendak ingin membunuh Sang Mesias itu. Jadi ini yang namanya manusia bermuka dua. Di depan orang Majus, dia katakan aku mau menyembah Yesus. Tetapi pada dasarnya di dalam hatinya, dia ingin membunuh. Tetapi ketika orang Majus itu tidak kembali kepada dirinya, akibatnya dia akan membuat apa? Mandat, membuat satu keputusan. Semua anak yang usia 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Dan memang Herodes pun kan dalam kisah hidupnya tadi, siapapun yang menjadi ancaman atau ingin mengotak-atik posisi dia sebagai seorang raja, baik itu mertuanya, bahkan istrinya, bahkan anaknya pun dia habisi. Udah Tetapi dikuasai iblis ya Pak ya? iya. Oh, Di sini kita iya. melihat gini ya, kita melihat di sini bahwa Allah Bapa di surga masih berkemurahan untuk dia supaya dia bisa bertobat dari hidupnya, tapi tidak bisa. Jadi artinya gini, berita Natal diperdengarkan kepada orang pintar, diperdengarkan kepada orang yang sangat sederhana, para gembala, diperdengarkan kepada orang yang ahli kitab, yaitu ahli Taurat, orang Farisi, tetapi diperdengarkan juga kepada raja. Tetapi sayang ya, yang merespon hanya orang Majus, para gembala, tapi tidak dengan para ahli Taurat dan Herodes. Bahkan kemudian ahli Taurat lah kan yang menyalibkan Yesus. Di situ. Ya. Berarti kesimpulannya Herodes itu mempunyai roh ketamakan ya Pak ya, keserakahan dalam dirinya ya. Iya, dia dikuasai oleh dunia. Jadi tidak bisa memberikan tempat utama bagi dirinya untuk Yesus, tidak bisa. Karena adanya roh ketamakan itu ya Pak, keserakahan dalam dirinya ya.
Ya kita pun seperti itu ya. Kalau hidup kita dikuasai oleh ego kita, maka selamanya kita tidak bisa menempatkan Yesus sebagai raja. Betul, Pak. Banyak orang sekarang kan ingin menjadikan dirinya raja, Yesus malah jadi hamba. Makanya dalam dua-dua Iya, pun Yesus itu jadi hamba. Nah, udah pernah betul saya Pak. kasih contoh ya. Tuhan, jagailah rumahku. Tuhan, jagai anakku. Tuhan, jagai usahaku. Iya, Pak. Apa? Iya, benar, Pak. Harusnya kan anakku dan semua usaha ini adalah milikmu. Aku serahkan itu untuk kemuliaan namamu. Itu Berarti semua kita adalah, harus mengubah doa kita ya Pak. ya kita harus berdoa kita. Masa Itu kan Tuhan kita itu jadi kayak apa satpam, penjaga dong. sama juga berarti kita sombong ya, Pak. Sombong lah, itu doa yang Sombong salah. Ya. Iya. Sifat sombong, sifat ego, sifat tamak itu benar-benar nggak bisa kita adakan di dalam diri kita. Itu harus berusaha untuk menghilangkannya ya, Pak ya. Karena dengan sifat-sifat seperti itu jelas banget kita nggak akan bisa menyembah Tuhan dengan tulus ya, Pak Erben ya. Ya betul, betul, betul. Iya. Tapi sayangnya Pak, banyak sekali orang-orang yang pokoknya orang-orang bukan zaman sekarang aja sih, dari dulu banyak orang-orang yang sombong Pak, yang sombong, yang ego, yang tamak itu banyak Pak. Walaupun mereka sudah mengenal Yesus Juru Selamat, sudah maksudnya mengetahui ajarannya gitu. Dan menurut Pak Erben solusinya tuh bagaimana ya Pak buat orang-orang seperti itu ya Pak? Agar mereka Aku melihat gini ya, yang bisa membarui diri kita adalah ketika kita menempatkan Tuhan itu menjadi pusat hidup kita. Ya, kita punya kelemahan, punya ego, punya semua sifat-sifat yang buruk itu. Dan itu hanya bisa ditekan, itu bisa dikalahkan jika kita benar-benar menempatkan Yesus itu sebagai pusat hidup kita. Dan setiap hari kita memberikan kesempatan buat dia mengevaluasi diri kita melalui renungan, melalui saat teduh. Hanya melalui begitu. Iya benar ya Pak ya. Jadi tempatkanlah Yesus itu menjadi Kristus, Kurios, penguasa, Tuhan. Berarti kita pasti akan bisa merubah, maksudnya diri kita bisa berubah ya Pak? Pasti bisa. Gitu ya? Pasti bisa. Ya, dengan firman Tuhan ya Pak, dengan firman Tuhan juga ya, dengan persekutuan yang erat dengan Tuhan bisa merubah kita ya Pak Erben ya. Betul, betul. Kuncinya ya itu ya Pak, solusinya kuncinya itu. Tapi Nah, banyak ya. Kalau aku melihat ya dari 3 kelompok tadi itu ya, 3 kelompok sebenarnya. Jadi kalau kita mau belajar dari orang Majus, maka kita dapatkan sebuah ketaatan, sebuah cinta, sebuah kesungguhan ingin mengenali Yesus itu pada mereka. Kita datang itu ribuan kilometer loh itu. Bahkan mengapa Raja Herodes membunuh anak kecil 2 tahun ke bawah? Karena perkiraannya orang Majus itu menempuh perjalanan itu tahunan untuk berjumpa dengan Yesus. Itu Yesus itu sudah usia sekitar 2 tahunan. Jadi artinya mereka memang benar-benar menempuh perjalanan itu hanya karena melihat sebuah petunjuk pernyataan Allah melalui bintang, pernyataan umum. Pakai alam. Dan orang Majus ini karena orang cerdas, maka mereka tahu bahwa itu sesuatu yang berbeda, yang perlu untuk mereka ketahui. Jadi Allah berbicara kepada mereka melalui keahlian mereka, melalui kemampuan berpikir mereka untuk melihat fenomena alam. Tetapi itu sebagai pembuka kepada kebenaran yang sesungguhnya, sehingga mereka kan sampai, ketika mereka sampai di Yerusalem kan, mereka bertanya di manakah dia raja orang Yahudi yang akan dilahirkan. Akhirnya Raja Herodes mempertemukan dia dengan orang Majus ini, dipertemukan dengan ahli Taurat. Ahli Taurat memberikan pernyataan Allah secara khusus melalui kitab suci.
Dan akhirnya ketemulah. Jadi mereka menjadi pelajaran juga bagi kita tentang bagaimana kita merespon Sang Natal itu, bagaimana kita mencintai Yesus, bagaimana kita rela berjumpa dengan Dia, bagaimana kita datang memberikan, menyediakan yang terbaik. Kalau dari para gembala tadi, kita melihat ya, bahwa mereka mendapatkan berita itu, walaupun mereka bukan orang yang terhormat, tetapi mereka diberikan Tuhan kehormatan yang luar biasa untuk menyaksikan Sang Mesias, untuk mengenal Sang Mesias. Bahkan mereka lah pemberita Sang Mesias yang boleh dikatakan pertama sekali. Sehingga melalui kesaksian mereka kan banyak orang akhirnya mengerti bahwa Yesuslah kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan memakai orang-orang sederhana untuk menjadi alat menyaksikan kebesarannya. Dan kita bagian dari situ. Iya, Pak Erben. Ya. Tetapi banyak orang yang lebih, maksudnya kayak kematian Tuhan Yesus ya, hari Paskah itu orang lebih ke situ daripada ke hari kelahiran ya. Kalau kelahiran kebanyakan orang pesta ya. Tapi kalau pas kematian itu baru kita merasakan betapa besarnya pengorbanan Tuhan gitu. Dari kita lihat filmnya, itu kan sedih gitu ya Pak ya. Tapi kalau hari kelahiran kan orang ya kebanyakan merayakan seperti Kurang pesta. paham ya. Kurang paham Iya, ya. maknanya gitu loh Pak. Maknanya ya kurang mengerti. Padahal sebenarnya sama ya Pak ya. Sebenarnya sama. Jadi gini ya, sama. karena gini, di berita kelahiran, itu kan berita tentang siapa Mesias, siapa Yesus. Iya, betul. Berita Paskah itu berbicara tentang siapa Yesus yang diberitakan dalam berita Natal itu digenapi pada kematian Yesus. Makanya tadi kan seperti yang saya bilang tadi, persembahan emas, kemenyan, dan mur. Emas itu menunjukkan Yesus sebagai Raja. Kemenyan itu penyembahan imam, dan mur itu berbicara tentang kematian dan kebangkitan. Jadi sebenarnya bahwa berita Natal itu tidak bisa dipisahkan dari berita Paskah. Karena Paskah sebenarnya sudah diberitakan dalam berita Natal. Cuman kalau di Natal itu berita Paskah itu berita yang akan terjadi. Dan itulah yang digenapi di Paskah. Jadi menurut saya ya, menurut pemahaman saya sebenarnya perayaan Natal bukan pada pesta, tapi kepada pengenalan kepada Sang Mesias yang nanti puncaknya ada pada peristiwa Paskah. Situ. Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Mas Dede. Oh iya. Iya. Salam Pak. Ya. Ini saya mau bertanya tentang orang Majus tadi itu Pak. Oh ya, silakan Bu, silakan. Orang Majus itu sebenarnya dia itu seperti paranormal atau bagaimana Pak? Atau yang dimaksud orang Majus itu? Kalau dari pemaparan tadi itu, memang kalau dalam kitab-kitab Yahudi kuno, ada orang menganggap bahwa orang Majus itu adalah paranormal dan lain arti negatif. Tetapi yang dimaksud di dalam Alkitab bukan demikian. Karena kata Majus itu kan berasal dari kata Persia Micegus. Micegus itu artinya orang-orang pintar, orang-orang pinting, orang-orang berilmu. Dan itu ada di daerah Persia. Bahkan raja-raja di Persia itu wajib memiliki ilmu yang berasal dari kelompok Micegus ini, orang Majus ini. Jadi orang Majus ini adalah orang cerdas, orang pinter, orang penting. Baru kalau dari segi suku mana mereka, menurut Epipanius, Bapak Gereja, mengatakan bahwa orang Majus ini keturunan Abraham, dari Ketura. Ketura itu kan istri ketiga ya.
Istri pertama Sarah, istri kedua Ketura. Yang jadi budak, jadi istrinya selingkuhannya itu si Hagar ya. Nah, di situ. Jadi orang Majusi itu adalah orang cerdas, orang-orang penting, orang-orang berilmu. Mereka dikatakan punya ilmu pengetahuan. Dan Tuhan memakai ilmu pengetahuan mereka itu sebagai sebuah kesempatan untuk mengenal Sang Mesias melalui bintang. Karena mereka orang cerdas, maka mereka mengerti bahwa bintang ini adalah sesuatu tanda-tanda khusus. Dan mereka penasaran dengan bintang itu. Dan mereka pelajari itu. Nah, seperti itu, Bu. Jadi orang Majusi itu bukan orang paranormal. Itu di dalam konsep apa itu? Yahudi kuno. Kitab-kitab Yahudi kuno itu. Tapi Itu, bukan itu. ya sepertinya orang peramal juga dia ya, bisa bisa tahu gitu. Dia seperti peramal juga. Bukan peramal. Mereka kan orang cerdas. Mereka orang berilmu, ilmunya cerdas, orang berpendidikan. Jadi ketika mereka melihat bintang itu, maka mereka pelajari apa sih ini bintang? Ada apa? Mereka pelajari itu dan mereka punya kemampuan untuk mempelajari itu karena mereka orang cerdas. Ditambah lagi bahwa mereka itu kan mewarisi iman Abraham. Monoteisme, tentu Abraham mewariskan iman yang menantikan Sang Mesias. Di situ. Jadi bukan orang berilmu seperti ilmu hitam, bukan. Orang berilmu ya ilmu pengetahuan. Orang cerdas, orang pintar bukan orang pintar yang saya maksud orang pintar di sini bukan pintar kayak dukun ya. Bagi saya dukun itu bukan orang pintar, dukun itu orang bodoh itu. Iya. Iya, jadi kalau saya bilang orang pintar, Bu, jangan pikir orang pintar yang dimaksud oleh biasa itu ya. Orang pintar itu, dukun itu bukan orang pintar, dukun itu orang bodoh itu. Oke, Bu, silakan. Ya, jelas, Pak. Pak, saya mau tanya. Pak, kalau saya lihat untuk di zaman tahun 2021 ini ya, saya lihat malah yang namanya pengetahuan ilmu teknologi gitu ya, itu kan pasti dari orang-orang yang cerdas ya Pak, terlahir dari orang-orang yang cerdas. Tapi mereka malah seperti merasa, kalau saya lihat merasa kayak sudah hebat gitu, kayak bisa dengan ilmu pengetahuannya, teknologinya itu seperti sudah bisa menyamaratakan dengan Tuhan. Benar nggak sih Pak? Kalau saya lihat seperti itu ya. Memang banyak orang pintar Zaman akhirnya sekarang ya. jadi banyak. Iya. Ada orang pintar menjadi ateis kemudian ada. Tapi ketika mereka belum jadi orang pintar, mereka sangat percaya pada Tuhan. Setelah mereka pintar, mereka lupa Tuhan. Iya, jadi menciptakan segala hal merasa bisa melebihi dari Sang Pencipta gitu loh Pak. Itulah namanya kesombongan itu kan. Balik lagi ke sana ya. Iya. Iya. Jadi karena memang dosa pertama itu kan kesombongan. Karena iblis juga akan jatuh karena kesombongan. Dan iblis juga menawarkan kesombongan kepada Adam dan Hawa. Supaya sama seperti Allah, kan kesombongan. Oh iya benar ya Pak ya. Sombongan, iya benar. Hanya kesombongan itulah yang sering membuat kita jatuh dan jauh dari Tuhan. Iya benar. Begitu juga para ilmu pengetahuan yang zaman sekarang ya Pak. Iya. Mereka juga karena kesombongannya, karena merasa kecerdasannya itu udah bisa melebihi, menandingi Tuhan apa gimana gitu, menciptakan hal-hal yang hebat gitu zaman sekarang ya Pak, dengan teknologi ya. Seharusnya kan orang pintar itu yang benar itu ya, semakin banyak orang tahu sebenarnya, dia harus semakin sadar bahwa lebih banyak lagi yang tidak dia tahu. Iya, itu yang benar. Cuman ya itulah manusia, kesombongan itu. Dia menganggap bahwa dia lebih hebat dari orang lain, sehingga dia lupa. Akhirnya pun dia menganggap bahwa dirinya lebih hebat dari Tuhan. Jatuh lagi dalam dosa. Iya betul. Jadi merasa nggak memerlukan Tuhan lagi. Jadi mereka memilih ateis ya Pak ya. Seperti itu ya cara pandang mereka. Oh iya, ini ada pertanyaannya Pak Dedik ini. Iya. Simon yang tua.
Rabi Yahudi kah Pak? Katanya. Memang dia ini Simon itu kan yang melayani tepung di bait Allah kan, dan Yohana kan. Jadi dua-dua ini orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang menantikan Tuhan. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka dia mengatakan, sudah, aku bisa berangkat dengan tenang. Ini seorang, bukan hanya rabi, tapi dia seorang yang memang membaktikan hidupnya untuk menantikan Sang Mesias. Dan dia tidak mati sebelum berjumpa dengan Sang Mesias. Jadi ini orang yang hidup di zaman PL dan PB, dikatakan gitu ya. Seperti itu Pak Dediki. Kalau dikatakan rabi ya. Jadi ini orang orang Yahudi yang sangat cerdas, yang memang mengerti dan menantikan kedatangan Sang Mesias itu. Dia tidak mati sebelum Sang Mesias datang. Oke, ada lagi mungkin mau sharing atau mau menambahkan, silakan. Ada lagi? Kak Erben, Iya. saya mau tanya yang ini Pak, yang kesimpulan-kesimpulan tadi. Kan itu ada ya yang Natal adanya dorongan kuat di dalam hati untuk menyaksikan Injil kepada mereka yang belum mengalami kasih Yesus. Itu maksudnya gimana sih Pak? Jadi orang Majus kan ketika sudah mendengar berita Natal itu, kemudian mereka taat dan pergi menjumpai Maria. Setelah itu mereka, bentar ya, oke ya. Jadi kalau kita melihat orang Majus itu, kan mereka dijumpai malaikat. Dikatakan Yesus lahir. Kemudian mereka lihat terbukti, dan setelah itu maka mereka beritakan hal itu kepada bangsa-bangsa, kepada semua orang. Jadi kita pun seharusnya demikian. Ketika kita sudah menerima berita Natal, mengalami Natal itu sendiri, maka kita tidak cukup menikmati untuk diri kita, tapi kita harus memberitakan kepada semua orang. Karena dikatakan tadi kan kesukaan besar untuk semua bangsa. Artinya berita itu tidak cukup pada kita, dan itu yang dilakukan para gembala itu. Tidak dikatakan bahwa para gembala itu setelah berjumpa dengan Yesus, maka mereka diam. Ya sudah, terbukti dengan benar. Kita nikmati aja sukacita ini, bukan begitu doang. Tapi mereka perdengarkan berita itu, mereka ceritakan berita itu kepada semua orang. Seharusnya orang Kristen begitu. Jadi ketika kita merayakan Natal, kita sukacita, pulang ke rumah, tidur, ngorok, besoknya jumpa sama orang belum percaya, diam aja, itu namanya nggak merayakan Natal. Karena Natal itu bukan hanya perayaan itu, karena Natal itu bukan hanya ketika para gembala ini berjumpa dengan Yesus, bukan itu. Tetapi ketika apa yang mereka lihat tentang Yesus, apa yang mereka saksikan tentang Yesus, itu mereka hidupi dan mereka ceritakan kepada orang-orang lain, supaya orang lain juga memiliki hidup sama dengan mereka. Seperti itu artinya. Iya Pak, terima kasih. Teman-teman yang lain ini, Ibu Eliana Rosa, Lea Chandra, Ibu Hardiati, Ibu Eri, ada mau disampaikan Ibu? Makna dari Natal ya Pak ya. Iya. Pak, saya mau tanya ini Pak. Saya pikir dulu Tuhan Yesus itu datang untuk bangsa Israel doang loh Pak. Ternyata untuk segala bangsa ya Pak ya. Iya, betul.
Jadi untuk segala bangsa, buktinya kan malaikat katakan kesukaan besar untuk semua bangsa. Dan itu disampaikan sebelum Yesus menjadi besar. Kan malah pada kelahirannya kan. Orang gembala lah yang lebih dahulu melihat tentang kelahiran Yesus itu. Para gembala. Kemudian orang Majus dan yang lainnya. Karena para gembala kan ada di padang. Pak, Yo, Erwin, tapi umat kesayangan Tuhan itu kan orang Israel ya Pak ya? iya, umat pilihan Tuhan. Iya, pilihan. Jadi gini ya, Israel itu umat pilihan Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau kita melihat sekarang memang secara teknologi ya bangsa Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena rata-rata yang menemukan teknologi ini ya orang-orang dari Israel sana, bukan orang Israel ya orang Yahudi lah. Iya. Oh, yang pintar-pintar itu mereka ya Pak ya? Orang-orang Yahudi, rata-rata semua orang-orang Yahudi yang pintar menemukan penemuan. Iya. Pak, Yahudi itu keturunan dari Lea ya? Atau Abraham sih Pak? Abraham kan? Kalau Yahudi itu kan keturunan dari Yakub. Yakub kan punya 4 istri. Rahel, Lea, dan gundik-gundiknya kan. Iya. Jadi kalau Yehuda itu ya dari yang kakaan. Karena dari Rahel kan ada Benyamin sama siapa itu ya? Yusuf. Sama Yusuf. Iya. Berarti dari Lea dong ya Pak ya? Lea Iya. kan anaknya banyak. Ya apa? Ya kita tanya lah Ibu Lea ini. Ibu Lea. Ya saya itu Pak. Itu saya. Ibu Lea, Ibu Iya. Ana Pak. Oh. Nanti Ibu Lea harus tahu itulah yang bisa ditanya lagi jago kan. Iya. Saya kemarin enggak, saya kan bingung Pak. Tahunya kan Bisa Yehuda dibaca ya. kok di Alkitab itu nanti apa si Ishak Yakub itu yang menikah maka melahirlah ini. Apa di sini itu nanti. Pak, berarti makna dari kelahiran Yesus itu banyak orang yang nggak ngerti dan sedikit ya Pak. Tapi kalau hari Paskah itu maknanya itu saya rasa sih lebih apa ya, lebih mendalam. Mudah dipahami. Lebih mendalam Lebih mudah juga dipahami. karena pengorbanannya ya, yang kita tahu pengorbanannya kan begitu ya Pak ya. Iya, iya. Makna Natalnya sendiri kurang paham ya. Kurang Makanya dipahami. ya selama ini kan gereja banyak yang keliru merayakan Natal ya, penekanannya pada pesta. Padahal seharusnya itu penekanannya pada bagaimana jemaat itu berjumpa dengan sang berita Natal, plus dan harus mereka menceritakan sang berita Natal kepada orang di sekitarnya. Kabar gembira ya Pak namanya ya Pak, kabar gembira gitu ya. Iya, betul. Jadi kita harus seperti orang Majus, tidak memendam kebenaran yang membahagiakan itu hanya pada komunitas diri sendiri, tapi harus sampai kepada mereka yang belum. Itu. Pak Erwin mau nanya Pak, Ya, masih tentang Raja Herodes. Mengapa Raja Herodes itu menganggap bahwa Yesus itu akan mengancam kekuasaannya? Apakah waktu orang Majus itu dipanggil sama Herodes ini, orang Majus ini pasti kan menceritakan bahwa yang lahir itu adalah juru selamat gitu Pak. Jadi Herodes ini kan gimana? kalau Ibu tadi menyimak yang kita lihat materi kita itu ya, Herodes ini memang kan orangnya penuh kecurigaan. Dia sangat mencintai kekuasaannya sebagai seorang raja. Makanya dia bisa bertahan sampai berapa puluh tahun itu menjadi raja. Kenapa bisa begitu? Karena dia pasti menyingkirkan siapapun yang mengancam posisinya. Ketika orang Majus datang, maka dikatakan, di manakah dia Mesias yang dilahirkan, raja orang Yahudi?
mendengar itu ya dia pasti naik pitam dia. Orang istrinya aja ketika itu berkaitan dengan kekuasaannya dia bunuh kok. Mertuanya pun ketika berkaitan dengan kekuasaannya dibunuh. Bahkan 3 orang anaknya dia bunuh sendiri. Karena berkaitan dengan kekuasaannya sendiri. Apalagi datang raja orang Yahudi, namanya Sang Mesias. Jadi dia mau bunuh lah. Itu, kalau kita melihat dalam kisah itu, makanya tadi saya sampaikan orang yang dikuasai oleh dunia tak akan bisa merespon, tak akan bisa menerima Yesus sebagai Sang Mesias dalam hidupnya, tidak akan bisa. Nah, seperti itu Bu Eri. Oke, masih ada kah yang mau sharing atau mungkin menyampaikan sesuatu? Shalom. Ya, shalom. Ya, shalom. Iya, maaf Pak, ini saya baru karena ada gangguan jaringan, jadi saya dengarnya putus-putus. Mungkin nanti bisa saya nonton di YouTube. Saya lupa Pak, di mana ya? Cari-cari. Oh, nanti saya share linknya di Di grup ya? grup. Iya, nanti. Oke Pak, terima kasih. Iya, jadi saya nggak bisa mau nanya apa-apa nih Pak. Iya, mungkin barangkali kayaknya temanya Natal ya Pak? Iya, kita bahas tentang orang Majus, Gembala, dan Herodes. Oh iya. Oh, jadi kalau boleh boleh saya, karena saya nggak menyimak, mungkin perayaan Natal pertama kali itu kalau nggak salah 274 ya Pak? Ya. Tahun 274 ya? Perayaan Natal. Kalau nggak salah sih iya Pak? Atau bagaimana Pak? Ya, perayaan Natal pertama itu ya para gembala lah yang datang menyaksikan Yesus waktu dia masih masih bayi. Iya. Oh, itulah perayaan Natal. Iya, makanya kan itu yang waktu itu yang hadir kan para malaikat, para gembala hadir di situ. Dan itu perayaannya di tempat yang sederhana, tetapi kehadiran kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan nyata di sana, itu perayaan. Iya, Pak. Kalau secara gerejawi, saya belum tahu kapan dirayakan Natal pertama, karena gereja resmi menjadi sebuah lembaga itu ada pada tahun 300-an. Tahun 300-an ya Pak ya? Menjadi sebuah lembaga ya. Iya, lembaga yang diakui oleh negara, bahkan menjadi agama negara, itu tahun 300. Tahun 300. Di Armenia. Iya Pak. Jadi mereka yang mungkin yang menyerang iman kita gitu ya, mungkin kata mereka kan kita Natal kita itu dikatakan perayaan Dewa Matahari, begitu salah besar ya Pak ya? Ya salah besar lah. Karena kan Dewa Matahari, iya mungkin Bapak bisa lebih ini tegaskan lagi, kayaknya perayaan Dewa Matahari kalau nggak salah 325 ya Pak? Jauh sekali Pak ya? Saya kasih contoh aja gini Bu. Iya betul Pak ya. Saya baraknya lahir tanggal 15 ya. bulan November contoh ya. Ya. Terus ada penjahat lahir tanggal 15 bulan November. Saya merayakan kelahiran saya begitu. Apakah nanti orang bilang, oh perayaan kelahiranmu itu perayaan hari kelahiran penjahat sedunia? Maka begitu. Iya, berarti beda tahun ya Pak ya, jauh ya, artinya mereka lebih. Bukan hanya bukan masalah beda tahunnya, beda esensinya, ya, betul. Beda peristiwanya, beda oknumnya, beda seremonialnya, semuanya beda. Iya. Kalau tahunnya bertepatan ya sah-sah saja, nggak masalah. Tanggal Natal pun sebenarnya kan itu kan berdasarkan perhitungan bapak-bapak gereja, dan perhitungan itu tidak bisa dikatakan 100% titik komanya persis sama, nggak bisa, karena penanggalan pada zaman dahulu itu belum seperti sekarang. Saya kasih contoh Bu ya. Iya. Bapak saya saja tanggal lahirnya itu nggak tahu dia pasti. Kenapa? Karena waktu dia lahir belum ada kalender di kampung saya. Yang diingat orang itu gini, oh dulu bapakmu waktu lahir, kata opung gitu ya, waktu itu lagi musim panen. Jadi orang sudah mulai panen 1, 2, 3 di sawah katanya. Oh di kampung saya itu panen itu kira-kira bulan 5 sampai bulan 6.
Karena baru 2-3 orang yang panen, berarti di awal-awal lah itu. Oh, berarti awal panen sekitar tanggal 20-an bulan 5 lah itu. Karena nanti terakhir habis bulan 6 begitu. Jadi ya diperkirakan dari data-data itu Iya. tidak ada catatan yang mengatakan secara gamblang dalam kitab suci atau pada catatan abad pertama yang mengatakan Yesus lahir tanggal 25. Itu perumusan dari bapak-bapak gereja mengacu kepada peristiwa-peristiwa atau data-data sejarah yang ada di kisaran Natal itu. Gitu. Iya, iya Pak. Artinya mungkin ya bertepatan dengan ini. Mungkin kalau kita analogikan, mungkin kalau misal di waktu di Indonesia ya Pak ya, umpama aja nih dalam era-era artinya belum ratusan atau ribuan tahun lalu. Contoh misalnya G30 PKI gitu ya tahun 60 berapa. Terus waktu itu saya lahir di saat G30 PKI. Nah jadi udah diperkirakan kan, jadi ikut-ikut hitungan itu. Barangkali begitu ya Pak ya. Iya bisa jadi. Jadi karena kan kita nggak tahu kita lahirnya tanggalnya persis berapa. Tapi ada satu peristiwa yang terkenal pada saat itu. Jadi kamu lahir sekitar 5 hari lah setelah peristiwa itu katanya kan. Kurang lebih ya. Oh akhirnya dicari lah data kan. Oh peristiwa G30 PKI tanggal 30 September. Berarti kalau 5 hari 20, 30, 1 detik. Oh berarti kamu lahir tanggal 4 katanya. Ya udah. Iya Pak, betul Pak. Jadi mungkin kalau orang-orang zaman kuno, maksudnya ya orang Indonesia lah, biasa kan kalau orang-orang tua itu berapa umur ibu, mereka nggak tahu umurnya, tapi dia bilang umur aku sebesar pohon kelapa itu. Waduh susah banget. Itu loh pohon kelapa yang di belakang. Ya, bisa jadi. Akhirnya dicatat lah kan. Pohon kelapanya tingginya berapa puluh meter sih? Baru diteliti lagi. Pertumbuhan pohon kelapa itu kira-kira tahun pertama berapa, tahun kedua berapa. Baru kemudian, oh iya, berarti sekitar sekian tahun lah kamu ya. Udah, betul. Udah, sah. Betul. Makanya begini, yang mau saya tekankan, esensi dari Natal itu bukan tentang hari, tanggal, bulan, dan tahun lahirnya. Itu bukan esensi Natal. Betul. Tapi esensi Natal itu adalah Sang Firman menjadi manusia, Juru Selamat, Pembebas, Kristus Mesias bagi semua bangsa telah hadir di tengah dunia. Itu esensinya. Amin Pak. Yes Pak. Itu esensinya. Kalau masalah tanggal itu kan itu hasil dari penelitian data-data sejarah. Dan itu pun tidak bisa dipastikan tanggal 25 malam, jam sekian. Nggak bisa. Itu kan berasal dari data-data yang ada. Iya Pak, betul Pak, luar biasa Pak. Jadi kenapa ya? Ya luar biasa buat saya sih karena lahirnya Sang Mesias itulah perayaan luar biasa buat kita umat Kristiani ya Pak ya. Jadi kita tahu gitu loh sejarahnya. Jangan ya sudahlah saya nggak mau terlalu banyak melebar ke sana ke semari. Udah Pak, terima kasih. Nanti saya simak di YouTube-nya aja Pak. Oke, sama-sama Bu, sama-sama. Iya, Tuhan berkati Pak ya. Salam buat teman-teman semuanya. Selamat Natal, selamat merayakan Natal buat teman-teman. Yesus berkati ya. Iya. Oke, jadi bagaimana? Pak Erben, satu lagi Pak, satu lagi. Ya, oke, siap-siap. Saya mau tanya, apakah kelahiran Yesus di kandang domba ya Pak, kandang domba ya, di dalam palungan itu mempunyai makna apa enggak Pak itu? Maksudnya kenapa dia dilahirkan di sana gitu loh? Di dalam kandang domba itu, di dalam palungan. Apakah itu juga mempunyai makna tersendiri Pak? Sebenarnya. Ya, kalau beberapa pernyataan dari orang memahaminya, itu kan tempat yang sangat sederhana. Dia adalah Sang Mesias, Raja segala raja. Jadi sejak kedatangannya, memang dia benar-benar memiliki sifat yang sangat merendahkan diri. Dan itu nanti puncaknya ada pada kayu salib. Di situ. Berarti memang dari awal kelahirannya pun dia udah membawa kerendahan hati ya Pak. Maksudnya makanya dikatakan kan dia menanggalkan atribut keilahian demi kita.
Dan itu sudah terjadi sejak kelahirannya saja. Berarti Tuhan itu memang menyukai kita itu rendah hati ya Pak, berarti ya. So pasti ya. Diri kita ya, seperti Ya. Jadi kelahiran dia pun juga membawa satu teladan bagi kita anak-anaknya untuk merendahkan hati juga ya Pak, sebagai orang Ya. yang punya kerendahan hati ya. Bisa diartikan begitu? Oke, makasih Pak Yo, penjelasannya. oke. Pak Erben. Yo, Oh iya. Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Lanjut aja Mbak, lanjut. yo. Pak Erben. Iya, maaf Bu Rosa, saya dulu ya. Berarti kelahiran Tuhan Yesus itu kita ada lihat positif sama negatifnya ya Pak. Nah maksudnya kalau negatifnya itu dari Raja Herodes ya, yang dia itu kayak serakah ya gitu, egonya tinggi lah segala macam. Nah kalau dari kelahiran Tuhan Yesus kan di kandang domba itu benar-benar kerendahan. Tinggal kita pilih, kita mau ikut. Maksudnya kita mau lihat sifat seperti Tuhan Yesus, mau ikut sifat seperti Tuhan Yesus yang rendah hati, atau seperti Raja Herodes itu sebenarnya kalau kita benar kata Pak Erben ya, maksudnya kita tuh Natal itu jangan dilihat pestanya ya, tetapi dilihat dari maknanya. Begitu ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Oke, masih ada? Bu Rosa tadi. Bu Rosa ada mau disampaikan Bu? Ibu Rosa. Oke, kalau tidak ada bisa kita tutup ya. Oke Pak. Oke, kita Iya berdoa. Pak. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, kisah tentang Natal berkaitan dengan orang Majus, berkaitan dengan para gembala dan Herodes. Tuhan, tolong kami supaya kami mampu meneladani hidup orang Majus, hidup para gembala dalam menyambut kehadiran-Mu, karya-Mu, perbuatan-Mu di tengah-tengah hidup. Bahkan kami mampu menyaksikan, menceritakan, menyebarkan kebenaran-kebenaran-Mu, sehingga banyak orang mengalami sukacita Natal dalam hidup mereka. Terlebih mereka-mereka yang belum percaya. Tuhan, tolong kami supaya kami jadi saksi-Mu dimanapun kami berada, apapun yang menjadi pekerjaan dan profesi kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mohon belas kasihan-Mu supaya Engkau pakai kami dan perlengkapi kami menjadi saksi-Mu di tengah dunia. Padamu kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam Terima kasih Pak Pak Erben untuk